Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada, sabarataan. Topik kita hari ini adalah tentang titik paling rendah dalam hidup. Sabarataan kita mungkin pernah merasakan ngarannya titik paling rendah dalam hidup kita. Entah itu gawian nang kada dapat-dapat, melamar gawian sudah kesana kemari, berpuluh-puluh lamaran sudah dimasukkan, cari sana kemari tetap kada dapat. Atau kita umur 40 tahun masih menjomblo, kakawanan kita sudah berisi anak 3, kita masih aja sorangan kesana kemari kunyuk-kunyuk. Itu kita merasa hampa benar hidup kita. Kita merasa sorangan pada saat itu. Nah, itulah titik terendah dalam hidup kita. Atau kita kada sing duitan lagi, apakah kita punya banyak hutang kah, atau kreditan dan lain sebagainya, gawian kada ada, duit kada masuk-masuk. Akhirnya kita merasa down pada saat itu, dan kita merasa hendak mengakhiri hidup kita aja sudah. Nah, itulah titik terendah dalam hidup kita. Semua orang biasanya ada mengalami masa-masa itu, dan ulun berdoa mudah-mudahan jangan pian. Nah, karena ulun pun pernah merasakan itu dulu ketika keluar dari perusahaan karena sesuatu dan lain hal, berisi duit 1 juta dan itu harus hidup selama berbulan-bulan. Di Banjarmasin waktu itu rumah kakak ulun lagi kosong, ulun menempati di sana, kemudian ada gawian apapun. Ulun merasakan betul-betul sorangan, kadang-kadang jalan sana kemari, kunyuk-kunyuk hari-hari, lapar makan kena sampai habis duit dan akhirnya kada tahu lagi harus napa lagi diulah. Sementara cicilan sepeda motor itu masih ada pada saat itu. Dan akhirnya kada ada pilihan lain lagi, ulun berpasrah total. Dulu memang pernah ada mendengar istilah per, jurus per. Per itu kalau kita tekan semakin keras kita menekan, kita akan melompat ke atas. Artinya kalau kita ditekan oleh keadaan hidup, maka biasanya kita hendak naik ke atas. Nah, cuma waktu itu kada menyelami maksudnya itu yang kayak apa. Nah, hingga satu hari ulun pernah mendengar kisah tentang perjuangan Nabi Musa. Itu kan sebenarnya kita lagi halus sudah tahu. Tapi di Facebook itu diingatkan lagi bahwa perjuangan Nabi Musa dikejar barisan tentara Firaun, kada tahu harus dilakukan apa, menghadap Laut Merah. Pada saat itu pilihannya hanya ada 2, fight atau flight, bertarung atau lari. Lari kada mungkin juga karena di hadapannya ada laut tenggelam seberataan. Nah, pada saat itulah titik terendah Nabi Musa, muncullah keajaiban, muncullah perintah, pukulkan tongkat ikan Musa. Dan pada saat itulah laut terbelah memberi jalan untuk Nabi Musa. Kayak itu juga kisahnya dengan Siti Hajar. Rasa-rasa kada mungkin sudah memberi makani anak ini yang menangis di padang pasir, gurun pasir sorangan. Buka kesana kemari, kada ada tak oleh banyu apapun. Nah, saat kepasrahan Siti Hajar sudah luar biasa pasrahnya kepada Allah, saat itulah keajaiban muncul. Dan ulun banyak menemukan kisah-kisah yang serupa yang kayak ini di sekitar kakawanan kita. Pada saat titik terendah, justru itulah keajaiban bisa muncul. Yang paling penting dalam hidup kita ini adalah jangan lari dari masalah, jangan lari dari kenyataan. Hadapi aja, rasanya kada mungkin Allah itu memberikan cobaan, memberikan latihan gasan kita di luar kemampuan kita. Karena semuanya sudah diukur oleh Allah. Tapi yang paling penting pulang adalah kita jangan berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, masalah itu akan semakin membesar dan solusi kada mau datang-datang akhirnya. Nah, bergeraklah, pukulkan tongkat kita, buka aja seperti Siti Hajar. Buka itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mungkin kita melamar gawian, kita takuni yang hendak kita lamar nih gadisnya siapa. Datangi orang tuanya dan seterusnya, lakukan usaha terbaik. Nah, kemudian jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Karena semuanya sudah diatur di alam semesta bahwa semua orang menjalani prosesnya masing-masing, kada mungkin tersalah. Jadi kita kada mungkin lari di jalur orang lain. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan. Ulun motivator Banua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.